Tasawuf itu ilmu yang top paling tinggi. Jadi di sini ada ilmu alat. Ilmu alat itu bangsa nahwu, saraf, untuk mempelajari ilmu berikutnya, ilmu tajwid, ilmu tauhid, ilmu tafsir. Unggah terus ilmu kalam. Ilmu kalam itu geneman membuktikan kepada orang bagaimana Allah itu Maha Esa sak piturute itu. Ilmu kalam, teologi bahasane wong kutha. Teologi. Naik lagi filsafat. Iku sing makna wong gendeng filsafat. Mergo kabeh ditakokno, kenapa kok orang bisa jalan, kenapa kok ini? Angger takok kabeh. Filsafat. Dhuwure filsafat tasawuf. Imam Ghazali itu semua sudah munggah sampai beliau jadi filsuf dan bisa ngeritik falsafat, naiknya ke tasawuf. Jadi ilmu dhuwur dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saleh, sahabat Kun, sahabat Aswaja. Sebagian dari golongan saudara kita, ya dari golongan Wahabi, itu banyak, sebagian besar tidak mempercayai dan bahkan membid'ahkan atau mengkurofatkan tentang satu cabang ilmu, yaitu tasawuf dan laku kesufian. Ya, mengapa demikian? Seperti kalau kita dengar dari beliau ini, bahwa beliau ini rata-rata ya memang ya baru di level ilmu alat, belum nyampe, belum lengkap, namun menghakimi dan mengkritisi. Itulah akibatnya. Wong itu baru awal. Ilmu alat itu belincang-belincong kan, kalau kita lihat dari ulama-ulama yang sudah mengkritisi itu. Nah, tapi dengan mudah membid'ahkan dan menyalahkan, bahkan mengkafirkan tentang satu cabang ilmu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang orang menyebutnya menjadi cabang tasawuf. Itu kan bagian tertentu, bahkan di dalam Aswaja itu adalah bagian yang ujung dan tertinggi. Kemakrifatan itu adalah tujuan utama, dan tentu orang yang masih pemula tidak bisa kecuali hanya mengikuti ulama-ulama. Jadi kalau ada orang awam mengikuti jalur tasawuf, karena secara keilmuan lengkapnya beliau itu mengikuti saja gurunya yang alim gitu. Dia ngambil jalur pikirnya saja kalau orang awam. Nah, kalau ulama yang sempurna, ya dia paham dari bawah sampai atas ilmunya, dan dia sekaligus pelaku. Nah, itulah Wahabi ini tidak mau secara utuh memandang apa yang tidak ada di dalam dirinya, yang diajarkan oleh gurunya semuanya dianggap buruk gitu. Lantas semuanya dikembalikan ke Quran dan Sunnah, ya, melalui Quran dan hadis. Ya tentu tanpa ilmu alat tadi, tanpa jenjang ilmu yang dari bawah sampai atas tadi, dengan kajian yang lengkap, yang terstruktur, yang memadai dengan segala ilmu alatnya, akan cacat pembelajarannya, pemahamannya. Berapa tahun umurnya untuk memahami semuanya itu tanpa ngambil dari ulama. Nah, sehingga dia menafsirkan sendiri. Nah, itu bukan salaf lagi yang ngaku salafi itu, malah ngarang dewe. Itu namanya Islam karangannya sendiri. Yang benar yang sudah diajarkan ulama-ulama terdahulu itu tinggal kita ikuti, sudah sempurna, sudah lengkap itu. Tinggal masalah kecil-kecil kan masalah penyinkronan kehidupan, tapi hukumnya itu kenapa dirubah? Nah, itu lucu. Berarti kalau dia ngomong begitu, menganggap bahwa ulama itu tidak mengikuti sunnah dan tidak mengikuti Quran hadis. Nah, itu kan tuduhan yang fatal. Kalau mengikuti ulama, lalu dia bandingkan, dia tarungkan dengan dianggap tidak mengikuti Quran dan hadis, nah ini kan ya kurang ajar gitu loh. Ya ulama itu mengikuti ulama terdahulu itu karena ulama terdahulunya itu mengikuti Quran dan hadis, dan itu sahih terpercaya gitu loh, sanadnya musalsal gitu loh.
Tidak ngarang itu. Kalau ngarang itu namanya bukan Islam. Jadi Islam itu adalah murni yang ada di Rasulullah Muhammad SAW gitu loh. Dan itu tersambungnya ilmu itu kan melalui dari guru ke guru. Itu namanya sanate jelas. Nah kalau karangan sendiri supaya akalmu. Wahabi itu coba tanya kepada Wahabi. Sanatnya ketemu enggak? Kan akan terputus. Selama saya bergaul dengan beliau-beliau ini, tidak ada yang bisa menjelaskan sanad yang sampai Rasul ke guruannya. Berarti kan harusnya dia menyoal dirinya sendiri, tidak menyoal kelompok lain. Nah, namun bagaimanapun juga saudara kita yang bergolongan Wahabi ini tetap saudara kita, gitu loh. Itulah saudara kita, itulah uniknya Islam, itulah luasnya ilmu Allah yang luas. Tidak perlu sampai mengkafir-kafirkan, tidak perlu sampai bermusuhan. Itu tetap saudara kita seiman. Insya Allah kalau ada perbedaan pikir yaitu cuman bikin gaduh aja. Tapi jangan sampai posisi hati kita ini menganggap dia orang yang tidak beriman. Insya Allah tetap beriman, tetap satu jalur, cuman beda saja, beda kelas gitu loh. Gitu. Mungkin demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.